Bagian 1, Dewi Lembayung dari Rawa Bangkai. Pagi itu, embun masih bergelayutan di pucuk ilalang ketika seorang wanita melangkah ringan mendaki lereng barat Gunung Kenanga. Dari kejauhan, langkahnya tampak gemulai seperti tarian, namun setiap pijakan kakinya seolah menyimpan tenaga tersembunyi. Dialah yang dikenal di kalangan dunia persilatan sebagai Dewi Lembayung. Wanita yang kecantikannya mampu membuat para pendekar kehilangan akal, dan ilmunya membuat mereka kehilangan nyawa. Wajahnya ayu tiada tara, kulitnya halus bagai porselen, tanpa sedikit pun kerut meski usianya sudah melewati 40. Rambut hitamnya panjang digelung tinggi, dihiasi tusuk konde dari mutiara Laut Selatan, sementara jemari tangannya berhias kuku merah menyala, panjang, melengkung, dan tajam seperti kuku harimau. Pakaian yang melekat di tubuhnya terbuat dari sutra merah muda dari Cirebon, begitu ketat hingga membentuk lekuk tubuh yang menggoda, seolah menantang siapapun yang menatapnya untuk menahan napas. Namun, di balik keelokan itu tersimpan bahaya. Dewi Lembayung bukan wanita biasa. Di dunia persilatan, namanya disebut dengan suara pelan dan hati-hati, bukan karena hormat, tapi karena takut. Julukannya adalah pendekar payung hitam dari Rawa Bangkai, tempat di mana kabut tak pernah hilang dan suara burung tak pernah terdengar. Payung hitam yang selalu ia bawa bukan sekadar pelindung dari hujan atau panas matahari. Payung itu adalah senjatanya, terbuat dari baja tempa Gunung Lawu, dengan ujung meruncing bagai tombak dan kain penutupnya dari kulit kerbau rawa yang telah diasapi dan diminyaki sehingga tak tertembus senjata tajam. Konon katanya, Dewi Lembayung dulunya putri seorang pujangga kerajaan. Ia pandai menulis syair, tapi lebih pandai lagi memikat hati lelaki. Setelah menjadi selir seorang bangsawan di Istana Mataram, ia diusir karena ketahuan menggoda para prajurit pengawal. Namun, sebelum pergi, ia membunuh sang bangsawan dan melarikan harta kekayaannya menuju rawa di kaki Gunung Lawu, Ki Gunung. Di sanalah ia membangun istana kecil, dikelilingi kabut dan racun ular, serta dikerumuni pengikut-pengikut setianya yang sama kejamnya dengan dirinya. Kini, kabar tentang bocah suci dari Gunung Kenanga telah sampai ke telinganya. Anak ajaib yang memiliki tenaga dalam suci dan daya penyembuh luar biasa. Dalam benak Dewi Lembayung, bocah itu bukanlah seorang anak suci, melainkan sumber kekuatan yang bisa membuat dirinya abadi. Jika aku bisa menyerap tenaganya, bisiknya sambil tersenyum miring, maka tak ada dewa atau pendekar yang bisa menandingi Dewi Lembayung. Belum lama ia melangkah naik, 5 sosok pria muncul menghadangnya di tikungan jalan setapak. Mereka berdiri gagah, bersenjata golok besar, mengenakan ikat kepala hitam dan rompi kulit macan tutul. Wajah mereka keras, namun tampan, dan mata mereka menyorot waspada. "Berhenti di situ," seru salah seorang. Suaranya tegas seperti bunyi kentongan malam. "Apakah engkau yang bernama Dewi Lembayung dari Rawa Bangkai?" Wanita itu tertawa lembut. Suara tawanya melengking seperti suara seruling bambu di tengah hutan. Ia menatap kelima lelaki itu satu persatu dengan pandangan menggoda. "Hai, kalian ini siapa?" Gerangan 5 pemuda tampan muncul di hadapan seorang janda kesepian seperti aku. Senyumnya mekar, bibirnya merah seperti sirih muda. "Apa kalian datang hendak meminang atau hendak bertarung?" Salah satu dari mereka maju selangkah. "Kami adalah 5 pendekar ayam jantan dari Gunung Merapi. Kami mendengar engkau hendak menculik bocah suci dari Gunung Kenanga. Kami berutang budi pada anak itu, maka kami datang untuk mencegah niat jahatmu." Dewi Lembayung menepuk-nepuk payung hitamnya sambil terkekeh. "Wahai para jagoan, memangnya salah bila seorang wanita ingin bertemu dengan anak ajaib itu. Mungkin aku hanya ingin..."
mengelus rambutnya. Mata-matanya menyipit, senyumnya memikat dan beracun. Namun kalau kalian ingin melindunginya, maka kalian harus melewati aku terlebih dahulu. Kelima pendekar itu serempak mencabut golok mereka. Kalau begitu, maaf Dewi Lembayung, kami tak bisa membiarkanmu melangkah lebih jauh. Dewi Lembayung berdecak kecil, membuka payung hitamnya yang langsung berputar cepat hingga menimbulkan suara mendesis seperti ular marah. Baiklah, katanya lembut. Mari kita lihat siapa yang lebih tajam, golok kalian atau payungku. Di tangannya, sebuah payung hitam legam tergenggam erat. Dialah Dewi Lembayung, sosok misterius yang namanya sering disebut dalam bisikan angin gunung. Begitu kata-kata meluncur dari bibir merah Dewi Lembayung, angin di lereng Gunung Kenanga terasa berubah arah. Daun-daun kering beterbangan dan udara menjadi dingin. 5 pendekar Gunung Merapi berdiri berjejer, masing-masing menghunus golok besar mereka yang berkilat memantulkan cahaya pagi. Bersiaplah, seru pendekar yang paling tua, yang bernama Rangga Wisesa, pemimpin mereka. 4 saudaranya, Jayadirga, Panji Lodra, Ranu Galing, dan Sukmanala mengangguk serempak. Dewi Lembayung mengangkat payung hitamnya tinggi-tinggi, nampak kontras dengan pakaian yang melekat di tubuhnya, terbuat dari sutra merah muda dari Cirebon, begitu ketat hingga membentuk lekuk tubuh yang menggoda, seolah menantang siapapun yang menatapnya untuk menahan napas. Lalu dengan gerakan lentik dan ringan, payung itu berputar di atas kepalanya. Suara berdesis halus keluar dari ujung payung, seperti suara angin bertiup di sela bambu. Hihihi, 5 pendekar tampan menghadang seorang perempuan sendirian. Kalian ini kesatria atau tukang ronda? Mulutmu tajam, Dewi Lembayung, bentak Rangga Wisesa. Tapi lihatlah, kami tak gentar pada rayuan iblis. Tanpa menunggu lagi, kelima pendekar itu melompat serentak. Golok mereka menebas dari 5 arah, menyambar dengan jurus andalan guntur Gunung Merapi membelah langit. Jurus warisan perguruan Merapi yang terkenal dahsyat di tanah Jawa. Namun Dewi Lembayung hanya terkekeh. Payung hitamnya berputar bagai pusaran badai, memantulkan cahaya hitam berkilau. Terang, terang, terang. 5 bacokan golok itu tertangkis satu persatu. Bunga api memercik dari tiap benturan, menandakan bahwa payung itu bukan benda sembarangan. Wahai lelaki tampan, katanya sambil menari-nari di antara tebasan mereka, kalau kalian ingin bermain denganku, tak usah membawa golok. Cukup bawalah senyum. Sukmanala, yang termuda di antara mereka, tampak gugup. Ia berusaha keras menahan pandangannya agar tidak terpikat wajah Dewi Lembayung. Namun, tiap kali mata mereka bertemu, dadanya bergetar. Astaga, wanita ini benar-benar berbahaya, pikirnya. Tiba-tiba, sesuatu berkelebat. Rambut panjang Dewi Lembayung yang tadi digelung rapi, tiba-tiba terurai, hitam pekat berkilau. Rambut itu hidup, panjangnya menjuntai sampai ke tanah, melayang-layang seperti ratusan ular hitam. Dalam sekejap, ujung rambutnya melilit golok Ranu Galing. "Apa ini?" teriak Ranu sebelum sempat menarik senjatanya. Tubuhnya terpental ke depan dan brak! Sebuah tamparan halus dari tangan kiri Dewi Lembayung mendarat di tengkuknya. Tubuh Ranu langsung kaku dan jatuh terkulai di tanah. "Ranu!" seru Rangga Wisesa. Mereka berempat kini mengepung dari 4 arah. Panji Lodra menyerang dari kiri dengan jurus petir menyambar lembah, sementara Jayadirga melompat dari atas, menebas dengan sayap Garuda memecah kabut. 2 serangan itu saling bersilang, mematikan. Namun Dewi Lembayung tak bergeming. Ia hanya tersenyum tipis. Rambutnya berputar cepat,
melilit 2 golok sekaligus. Lalu, trang! Golok-golok itu terlepas dari tangan pemiliknya. Dalam gerakan sehalus tarian, wanita itu menunduk dan dengan ujung payungnya menusuk ringan ke arah dada Panji Lodra. Cek! Payung itu menembus baju besi. Panji terjengkang mundur, napasnya sesak. Ia masih hidup, tapi seluruh tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan. 2 orang sudah cukup, gumam Dewi Lembayung. Kini siapa berikutnya? Rangga Wisesa maju, urat lehernya menegang. Perempuan keji, kau akan kubayar dengan darah. Ia menjejak tanah dengan tenaga dalamnya. Debu berhamburan, goloknya menyambar deras, disusul serangan dari Sukmanala yang menotok dengan jurus 3 bintang menyentuh bulan, totokan andalan perguruan Merapi. Namun, begitu totokan itu menyentuh dada Dewi Lembayung yang empuk seperti kapas, tidak terjadi apapun. Wanita itu malah terkekeh manja. Kau ini terlalu terburu-buru tampan. Belum apa-apa sudah main totok dada. Sukmanala memerah mukanya. Ia mundur gugup, tapi belum sempat menghindar. Rambut hitam itu kembali melesat, melilit pergelangan tangannya, lalu mencekik lehernya kuat-kuat. "Duh Gusti!" Napasnya sesak. Dewi Lembayung menariknya mendekat, bibirnya menempel di bibir pemuda itu. Senyumnya melebar, darah segar mengalir dari luka kecil di lidah Sukmanala, diisap lembut oleh sang dewi. 4 pendekar lainnya hanya bisa menatap dengan ngeri. Tubuh Sukmanala bergetar hebat, lalu terkulai lemas di pelukan Dewi Lembayung. Bibir wanita itu kini semakin merah merekah, wajahnya segar berseri seperti bunga yang baru disiram embun darah. Dewi Lembayung berdiri tegak, payungnya diputar perlahan. Sayang sekali, 5 pendekar tampan berakhir kering, seperti ranting tua. Tapi begitulah nasib yang menentang cinta seorang dewi. Dengan langkah ringan ia meninggalkan tempat itu, meninggalkan 5 tubuh terbaring kaku, kulit mereka pucat mengeriput, seolah darahnya disedot sampai tetes terakhir. Dari kejauhan, kabut tipis Gunung Arjuno menyelimuti bayangan tubuh Dewi Lembayung yang perlahan menghilang di balik pepohonan. Ia melangkah menuju lembah Seribu Bunga, tempat di mana bocah suci yang legendaris itu berada. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sinar matahari pagi menyusup lembut di antara daun-daun hutan yang rimbun. Burung-burung berkicau dan kabut tipis mulai menipis dari lembah indah yang dikenal dengan nama Lembah Kenangan. Tempat segala warna bunga bermekaran, menebar wangi semerbak yang menenangkan hati siapapun yang datang ke sana. Di lembah inilah seorang bocah duduk bersila di atas batu datar. Usianya baru belasan tahun, namun sorot matanya tenang dan bijak, seperti orang yang telah menempuh ribuan perjalanan hidup. Dialah Jaka Wening yang dijuluki bocah sakti Lembah Kenanga. Setiap pagi, ia menjemur ramuan obat yang dibuatnya dari daun dan akar hutan, lalu membagikannya kepada warga dusun yang datang mengeluh berbagai penyakit. Tangan kecilnya bergerak lincah, namun gerakannya penuh ketenangan. Wajah-wajah para penduduk yang datang tampak teduh setiap kali menatapnya, seolah ada kekuatan damai yang mengalir dari pandangan bocah itu. Namun, pagi itu suasana tiba-tiba berubah. Dari kejauhan terdengar suara nyanyian lirih, lembut tapi menggoda, seperti alunan seruling yang bercampur dengan desir angin. Para penduduk yang sedang menunggu ramuan menoleh ke arah datangnya suara itu. Sebagian tampak bingung, sebagian lagi seperti terpesona. Jaka Wening menegakkan tubuhnya, alisnya berkerut. "Itu bukan nyanyian biasa," katanya pelan. Tak lama kemudian, dari celah pepohonan
muncullah sosok yang membuat seluruh penghuni lembah terdiam. Dewi Lembayung berjalan perlahan menuruni lereng, wajahnya berseri seperti matahari sore, payung hitamnya bertengger di pundak. Angin seperti menahan napas setiap kali ia melangkah. "Lembah yang indah," ucapnya sambil mengibaskan rambut panjangnya yang bergelombang. "Dan bocah yang manis. Inikah engkau yang disebut bocah sakti?" Jaka Wening memandang tanpa gentar. "Aku tidak tahu siapa yang memanggilku begitu. Aku hanya menolong orang semampuku." Dewi Lembayung tersenyum tipis. Lembut dan polos, seperti madu yang belum disentuh lebah. Matanya berkilat aneh. Belum sempat ia melangkah lebih dekat, suara tawa berat menggema dari balik semak. "Hahaha, Dewi Lembayung, kau datang lebih dulu rupanya. Tapi jangan berharap akan bisa membawa bocah itu sesukamu." Dari balik pepohonan, muncullah seorang kakek berpakaian rombeng. Wajahnya gelap oleh jelaga, rambutnya gimbal, dan di tangannya tergenggam tongkat bambu hitam dengan kepala ular perunggu. Dialah Ki Tambak Sewu, orang yang dijuluki Raja Pengemis dari pantai utara, seorang tokoh sakti yang konon mampu menelan racun tanpa mati dan meniup pasir menjadi logam tajam. Langkahnya tenang, namun tanah yang diinjaknya bergetar. Di pundaknya tergantung sebuah kendi tanah liat yang selalu dibawanya kemanapun. Konon berisi racun ular laut yang bisa mematikan seekor kerbau hanya dengan setetes. Ki Tambak Sewu, sapa Dewi Lembayung dengan nada setengah manja. "Lama tak berjumpa. Masih suka tidur di bawah jembatan atau sudah naik pangkat jadi Raja Rawa-Rawa?" Ki Tambak Sewu tertawa keras. "Mulutmu masih tajam seperti dulu, Lembayung. Tapi sayang, kepandaianmu belum juga menua. Kau datang ke sini ingin mencuri tenaga bocah suci itu, bukan?" Maaf, bocah ini sudah lebih dulu jadi incaranku." Dewi Lembayung tersenyum dingin. "Kau terlalu serakah, Ki Tambak Sewu. Dunia ini cukup luas untuk dua orang sesat seperti kita, tapi bocah ini hanya satu. Maka biarlah aku yang memilikinya." Perempuan ular. Kalau begitu, biarlah tongkatku yang memutuskan siapa yang berhak atas anak ini. Ki Tambak Sewu menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari ujungnya keluar asap hitam berbau anyir. Dewi Lembayung membuka payung hitamnya perlahan. Suara "ssssh" terdengar seperti ular kobra sedang marah. "Hati-hati, Ki Tambak Sewu," katanya manis. "Payungku belum menelan darah sejak fajar tadi. Mungkin sekarang waktunya." Keduanya melompat mundur beberapa langkah. Udara di lembah itu mendadak berubah, bunga-bunga seolah layu, dan para penduduk berlarian ketakutan. Hanya Jaka Wening yang tetap duduk diam di atas batunya, menatap mereka dengan wajah sendu. Ki Tambak Sewu mengayunkan tongkatnya, melepaskan jurus pamungkas. Ular laut menyembur racun. Pusaran asap hitam bergulung seperti naga mengarah ke tubuh Dewi Lembayung. Namun sang Dewi memutar payungnya cepat, menghasilkan putaran angin yang menepis racun itu, lalu membalas dengan jurus kabut hitam memagut dendam. Benturan dua tenaga dalam itu menimbulkan ledakan keras. Duar! Tanah berguncang, debu berhamburan, dan burung-burung beterbangan ketakutan. Keduanya terpental beberapa langkah ke belakang. Ki Tambak Sewu terkekeh, sementara darah tipis mengalir di ujung bibir Dewi Lembayung. "Hebat juga kakek pengemis ini," desisnya. "Hahaha, jangan banyak bicara, perempuan. Aku masih punya jurus satu lagi, taring naga dari Laut Utara." Tongkatnya menancap ke tanah, dan dari bawah kaki mereka muncul semburan api biru yang menyambar liar. Namun sebelum jurus itu sempat dilepaskan sepenuhnya, suara bening dan lembut memecah udara. "Berhentilah kalian!" Suara itu datang dari Jaka Wening. Bocah itu berdiri, tangannya terangkat, dan angin yang berputar di sekeliling mereka
tiba-tiba berhenti. Api biru padam, asap hilang, dan bunga-bunga yang sempat layu kembali mekar. "Cukup sudah pertarungan kalian," katanya dengan tenang. "Kalian datang membawa dendam dan kerakusan. Jika memang ingin kekuatan, carilah dalam dirimu sendiri, bukan dari darah orang lain." Dewi Lembayung dan Ki Tambak Sewu sama-sama menatap bocah itu dengan heran. Dari tubuh kecil Jaka Wening memancar cahaya lembut yang membuat mata mereka silau. Ki Tambak Sewu terbatuk, mundur setapak. "Anak ini sungguh luar biasa," gumamnya. Dewi Lembayung hanya diam, wajahnya setengah terpana, setengah iri. Dalam hati kecilnya ia berbisik, bocah ini bukan hanya sumber tenaga, tapi juga kunci keabadian. Ledakan tenaga dalam antara Dewi Lembayung dan Ki Tambak Sewu baru saja reda. Kabut yang sempat tebal kini mengambang perlahan, menyingkap hamparan bunga warna-warni yang sempat bergoyang keras. Udara lembah kini sunyi, tapi bukan ketenangan yang datang, melainkan firasat akan munculnya badai baru. Tiba-tiba, dari arah barat terdengar suara tawa panjang, berat, dan garang. Hahaha. Wah, rupanya bukan hanya siluman rawa dan pengemis laut yang tertarik pada bocah suci ini. Dunia persilatan memang sedang sepi kalau sampai kalian berdua berebut seorang anak kecil. Dari balik pepohonan muncul seorang kakek tinggi besar, berwajah merah seperti bara. Matanya lebar dan alisnya tebal seperti sapuan arang. Di punggungnya tersilang 2 bilah pedang besar dari baja hitam. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi bergetar di tanah. Dialah Ki Racun Tanah, tokoh sakti dari lereng Gunung Wilis, terkenal karena kepandaiannya dalam ilmu racun dan pukulan maut, tangan, halilintar, tanah, langit. "Ki Racun Tanah," seru Ki Tambak Sewu dengan mata menyipit. "Sudah kuduga engkau pun akan ikut campur. Hi. Tentu saja, bocah yang mampu menghentikan benturan 2 tenaga dalam sekelas kalian bukan bocah sembarangan. Kalau sampai dia jadi muridku, dunia persilatan pasti bergetar." Belum sempat mereka saling beradu kata, terdengar suara nyaring dari atas pohon, diiringi tawa cempreng namun kuat. Muridmu? Kau pikir bocah ini cocok belajar ilmu tanah yang bau belerang? Lebih baik ikut aku, Empu Langit Wisa, daripada pokan Gunung Raung." Dari dahan pohon besar, melayang turun seorang kakek, kurus tinggi, berpakaian abu-abu, matanya kecil, tapi berkilat tajam, seperti mata elang. Di tangannya tergenggam tongkat panjang dari kayu andalas berujung perak. Konon, Empu Langit Wisa adalah pewaris ilmu langka tongkat monyet dewa yang jurus-jurusnya meniru kelincahan hewan sakral itu. "Lholho, mantan guruku rupanya masih hidup," ejek Ki Racun Tanah sambil tertawa. "Masih suka garuk kepala waktu berpikir, Empu?" Empu Langit Wisa memicingkan mata. "Dan kau, Racun Tanah, masih suka makan katak beracun untuk sarapan?" Dewi Lembayung mendesah, menatap langit. Astaga, 2 kakek gila sudah cukup, jangan bilang masih ada yang mau datang. Belum habis kata-katanya, dari arah selatan muncul suara berat dan gagah. "Kalau kalian semua boleh datang, kenapa aku tidak?" Tampak seorang lelaki setengah baya, berwajah keras, dengan kumis lebat, mengenakan pakaian hitam sederhana, dan membawa tombak panjang bermata 3. Dialah Ki Lengan Baja dari Kadipaten Gresik, ketua perguruan Pajajaran Jantan, terkenal dengan jurus tombak pamungkasnya, petir menyambar jantung dunia. "Haha, dunia benar-benar sudah gila," kata Ki Lengan Baja, menancapkan tombaknya ke tanah. 5 orang sakti, 2 sesat, 1 bocah. Benar-benar tontonan yang tak ada di pasar malam. Tak lama kemudian muncul seorang lelaki, tampan berpakaian seperti pujangga,
membawa seruling perak di tangan kanan dan pena panjang di tangan kiri. Langkahnya tenang, wajahnya halus, dan suaranya lembut ketika menjura kepada semua orang. Saya hanya seorang pengembara, biasa dipanggil Empu Seruling Perak dari Bengawan. Saya tidak mencari kekuasaan, hanya ingin mencari murid untuk meneruskan ilmu sastra dan pernafasan hidup. Dewi Lembayung tersenyum menggoda. Akhirnya ada juga lelaki sopan di antara sekumpulan hewan buas ini. Ki Tambak Sewu mendengus. Sopan di luar, licik di dalam. Hati-hati Lembayung, lelaki seperti itu bisa meniup seruling sambil menusuk dari belakang. Sebelum mereka sempat ribut lebih jauh, kabut lembah kembali bergetar. Kali ini muncul seorang biksu tinggi kurus berpakaian putih. Wajahnya tenang dan bersih, tangan kirinya memegang kebutan, tangan kanannya membawa kipas bambu. Suara biksu itu merdu ketika melantunkan kidung. Yang terlihat bengkok bisa jadi lurus, yang tampak kosong justru berisi penuh, yang bersuara lembut bisa menundukkan gemuruh. Dalam keheningan, kebenaran sejati bersinar. Semua mata menoleh. Ki Racun Tanah tertawa keras. Tidak salah lagi, itu pasti Resi Samudra Putih dari Pulau Kura-Kura. Biksu itu membuka matanya perlahan, menatap lembut. Benar, akulah Resi Samudra Putih, dan kalian semua terlalu keras bersuara di tempat yang seharusnya hening. Bocah suci itu bukan barang rebutan, tapi cermin kebodohan kalian. Cermin kebodohan katamu? Bentak Ki Tambak Sewu. Aku datang bukan untuk ceramah Resi tua. Resi Samudra Putih hanya tersenyum, dan aku datang bukan untuk bertempur, tapi untuk melihat siapa yang paling serakah. Udara lembah kini mencekam. 7 tokoh sakti berdiri mengitari Jaka Wening yang masih tenang duduk di tengah lingkaran bunga. Masing-masing membawa niat, masing-masing mengaku benar. Dewi Lembayung melangkah ke depan, payung hitamnya berkilau. Baiklah, kalau kalian semua ingin bocah ini, mari kita tentukan dengan satu cara. Siapa yang paling kuat, dialah yang berhak. Ki Racun Tanah menepuk dadanya. Setuju, tak perlu banyak omong. Ki Lengan Baja mengangkat tombaknya. 1 lawan 1 atau semua sekaligus. Empu Langit Wisa berseru. Tak ada waktu untuk sopan santun. Mari kita uji siapa yang paling layak disebut pendekar sejati. Resi Samudra Putih menghela napas panjang. Manusia, selalu haus pada kekuasaan. Baiklah, jika tak bisa dicegah, biarlah angin yang menjadi saksi siapa yang benar. Mereka pun serempak menarik senjata. Dalam sekejap, udara bergetar. Tanah lembah retak halus, bunga-bunga berguguran sebelum waktunya. 7 tenaga sakti, 7 niat berbeda, dan 1 bocah suci. Semua siap bertemu dalam benturan besar yang akan mengguncang dunia persilatan Nusantara. Kabut lembah mulai berputar seperti pusaran air, daun-daun beterbangan, bunga-bunga runtuh dari tangkainya. Di tengahnya, 7 tokoh sakti berdiri tegak, mata mereka memancarkan cahaya aneh, cahaya nafsu, kekuasaan, dan dendam lama. Jaka Wening masih duduk bersila, kedua matanya terpejam. Di wajahnya tak ada rasa takut sedikit pun, hanya ketenangan yang membuat lembah itu seolah menahan napas. Baik, kata Dewi Lembayung dengan suara yang bergetar halus, seperti petikan siter di malam sunyi. Kita mulai saja permainan ini, tapi ingat, siapapun yang tersisa berdiri di akhir, dialah yang berhak atas bocah ini. Ki Racun Tanah menggeram, urat di lehernya menonjol. Aku sudah muak dengan omong kosong. Rasakan jurus andalanku, petaka tanah retak. Ia menjejakkan kakinya keras ke tanah. Seketika, bumi di bawah mereka bergetar. Retakan membentuk lingkaran, dan dari celah itu keluar asap kekuningan yang beracun. Rumput layu, bunga memucat. Empu Langit Wisa tertawa
dari atas pohon. Racunmu tak akan menyentuhku, racun tanah. Lihat jurusku, kelebat bayangan langit. Tubuhnya melesat turun seperti kabut yang menembus angin. Tongkatnya menebas, menciptakan 7 bayangan palsu yang menyerbu dari berbagai arah. Ki Lengan Baja tak mau kalah. Ia menancapkan tombaknya ke tanah, memutar tubuh dan berteriak, petir menyambar jantung dunia. Kilatan cahaya muncul dari ujung tombaknya, menyambar ke arah Dewi Lembayung dan Empu Langit Wisa sekaligus. Namun, Dewi Lembayung hanya tertawa pelan. Para lelaki kasar, kalian bertarung seperti anak kecil, rebutan kelereng. Dengan gerakan halus, ia membuka payung hitamnya. Seketika, payung itu berputar cepat dan memunculkan pusaran angin hitam. Jurusnya terkenal di seluruh tanah Jawa. Kabut Lembayung Memagut Dendam. Angin dari payung itu menghisap tenaga serangan Ki Lengan Baja dan Empu Langit Wisa, lalu memantulkannya kembali seperti ombak memukul batu karang. Brak! 3 tenaga sakti bertumbuk. Udara berguncang keras. Ki Tambak Sewu yang sejak tadi tertawa menyeringai kini melangkah ke depan. Cukuplah mainan anak-anak. Sekarang lihat jurus tua yang belum pernah gagal, liang racun laut utara. Ia membuka kendi tanah liatnya dan dari dalamnya keluar kabut biru kehijauan. Aroma amis dan busuk langsung memenuhi lembah. Kabut itu menelusup seperti ular, melingkari kaki para pendekar lain. Empu seruling perak yang sejak tadi tenang meniup serulingnya lembut. Nada-nadanya mengalun seperti nyanyian sungai. Tenaga kasar tak akan menang dari irama alam, katanya pelan. Jurusnya disebut nada jiwa bengawan, jurus tanpa bentuk yang menyerang perasaan lawan. Nada seruling itu membuat kepala para pendekar berdentum, seolah mendengar ribuan suara dalam satu waktu. Ki Lengan Baja berteriak menahan pusing, sementara Ki Racun Tanah nyaris terhuyung. Namun Dewi Lembayung menutup telinganya dengan rambut panjang yang tiba-tiba menegang seperti kawat baja. Suaramu merdu, empu, katanya manis. Tapi mari kita buat lebih indah. Rambutnya menjuntai panjang, lalu menari di udara seperti belasan cambuk. Ia menggabungkan 2 jurus sakral warisan rawa. Rambut iblis menjerat roh dan bunga bangkai mekar tengah malam. Setiap helai rambutnya bergetar, memercik cahaya merah samar. Satu helai menjerat tongkat Empu Langit Wisa, satu lagi membelit kaki Ki Racun Tanah. 2 helai lainnya menyerang Ki Tambak Sewu dari belakang. Dalam sekejap, 4 tokoh sakti itu terguncang mundur. Namun Resi Samudra Putih tetap diam, memejamkan mata. Ia membuka kipas bambunya perlahan dan dari celahnya keluar cahaya putih, lembut. Segala kekuatan yang lahir dari nafsu akan musnah oleh hening, katanya tenang. Kipasnya bergerak perlahan, namun angin putihnya menembus segala jurus. Rambut Dewi Lembayung melunak, racun Ki Tambak Sewu menguap, bahkan kabut beracun milik Ki Racun Tanah lenyap seketika. Semua tokoh terkejut. Hening merayap di lembah. Suara alam kembali terdengar, desir angin, gemericik air, dan dengung lebah di kejauhan. Jaka Wening tertegun. Entah sejak kapan di atas sebatang pohon beringin besar di tepi lembah telah duduk seorang lelaki asing. Lelaki itu duduk santai, kedua kakinya menggantung di udara. Tampak sama sekali tidak peduli pada pertempuran besar yang baru saja menggetarkan bumi. Tangan kirinya memegang sehelai kain putih lebar yang terbentang di pangkuannya, sementara tangan kanannya lincah, menari, memegang alat tulis bambu yang mencoret-coret cepat di atas kain itu. Ia tidak tampak seperti sedang menonton pertarungan, melainkan seperti sedang melukis pemandangan indah, seolah-olah 7 pendekar sakti
yang bertarung di bawah sana hanyalah bunga-bunga liar yang ditiup angin sore. Jaka Wening menatapnya lekat-lekat. Lelaki itu kira-kira berusia 40 tahun. Wajahnya tampan, gagah, dan berwibawa. Kumis serta janggutnya terpelihara rapi. Pakaian yang dikenakannya terbuat dari sutra halus warna kuning gading. Di dada bajunya terlukis seekor naga emas dan seekor garuda merah yang tampak hidup ketika tertiup angin. Kain ikat kepala yang membungkus rambutnya berwarna biru lembut menandakan ia seorang pujangga atau ahli sastra. Sepasang matanya bersinar-sinar, penuh semangat dan keriangan saat kuas bambunya bergerak. Siapa gerangan orang ini? Gumam Jaka Wening dalam hati. Bagaimana mungkin ia bisa melukis sesuatu yang bahkan mataku sendiri hampir tak dapat mengikuti gerakannya. Sementara itu, pertempuran 7 pendekar masih berlangsung di bawah. Tanah bergetar, angin meraung. Ki Racun Tanah terhuyung setelah terkena kibasan tombak Ki Lengan Baja. Ki Tambak Sewu berdarah di pundaknya, sementara Dewi Lembayung menahan luka halus di ujung bibir. Empu Langit Wisa dan Resi Samudra Putih sama-sama tergetar oleh benturan tenaga dalam yang menggetarkan seluruh lembah. Namun perhatian Jaka Wening kini tidak lagi pada mereka. Matanya terpaku pada lelaki aneh di atas pohon itu. Lelaki itu berhenti mencoret, meniup permukaan kainnya pelan, lalu menggulung hasil lukisannya. Ia berdiri di cabang pohon dengan langkah ringan, mengenakan jubah luar berwarna ungu tua, lalu melayang turun dengan gerakan yang begitu halus, seolah tubuhnya lebih ringan dari kapas. Begitu kakinya menjejak tanah, terdengarlah suaranya yang merdu, namun bergetar penuh tenaga dalam, tontonan yang memalukan. 7 pendekar tua bertarung di depan seorang anak kecil. Sungguh memalukan dunia persilatan Nusantara. Suara itu bergema menembus kabut, menggetarkan dada semua yang mendengarnya. Para pendekar, sakti serentak berpaling. Ki Tambak Sewu, Dewi Lembayung, Ki Racun Tanah, Empu Langit Wisa, Ki Lengan Baja, Empu Seruling Perak, bahkan Resi Samudra Putih. Semuanya menatap lelaki yang baru turun dari pohon itu dengan mata terbelalak. Mereka terkejut bukan main. Nada suaranya lembut, tapi getaran tenaga dalamnya begitu kuat hingga membuat hati berdebar. "Siapa kau? Berani-beraninya mencampuri urusan kami?" bentak Ki Tambak Sewu dengan suara parau. "Apakah kau ingin mati, orang asing?" Ki Lengan Baja menambahkan sambil melintangkan tombaknya. Namun lelaki itu hanya tersenyum lembut, melangkah tenang ke tengah-tengah mereka tanpa sedikit pun rasa gentar. Ia berdiri di antara para pendekar besar yang melingkar, lalu menatap mereka satu persatu dengan mata jernih. "Aku hanya seorang pujangga yang tersesat di lembah ini," katanya pelan. "Tapi ketika melihat 7 orang yang mengaku sakti beradu seperti anak kecil rebutan layangan, aku merasa kasihan pada tanah ini yang diinjak-injak oleh kebodohan." Wajah-wajah para pendekar berubah tegang. "Lancang!" bentak Ki Tambak Sewu, urat di pelipisnya menonjol. Namun lelaki itu tetap tenang. "Tenanglah, aku tidak bermaksud menghina, hanya saja. Jika kalian memang merasa sakti, seharusnya kalian tahu bahwa setiap ilmu yang kalian mainkan masih mentah. Ilmu tongkatmu, misalnya." Ia menatap Ki Tambak Sewu. "Itu dasar dari tongkat naga laut, tapi jurusmu kacau, tidak berjiwa. Ilmu itu lahir dari ombak, tapi kau mainkan seperti lumpur." Ki Tambak Sewu menggertakkan gigi. "Mulutmu benar-benar tak tahu sopan." Lelaki itu berbalik menatap Ki Lengan Baja. "Dan kau, permainan tombakmu sebenarnya berasal dari jurus petir 9 langit, tapi kau ubah menjadi petir jantung dunia. Sayang, justru kehilangan jantungnya.
tombak di tangan Ki Lengan Baja bergetar, matanya memerah karena amarah. "Cukup bicara, siapa kau sebenarnya?" Lelaki itu menunduk sedikit, lalu menjawab tenang, "Namaku Empu Ragendra, dari Bukit Pelangi. Aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk menunjukkan bahwa kesombongan kalian telah menutupi kemurnian ilmu kalian sendiri." Namun Ki Tambak Sewu tak sabar lagi. "Cukup omong kosong," serunya sambil menjejak tanah. Ia menyerang cepat dengan jurus racun laut menyembur dendam. Tongkatnya berputar, menyambar dada Empu Ragendra. Namun Empu Ragendra mengangkat sebatang cabang pohon yang baru saja ia petik dari ranting saat melayang turun. Batang itu dipegangnya seolah tongkat kayu biasa, tapi begitu ia gerakkan, cabang itu memancarkan angin tajam yang menangkis serangan dengan sempurna. "Lihatlah," katanya lembut, "bukankah ini jurus tongkatmu sendiri, tapi dimainkan dengan napas yang benar?" Mata Ki Tambak Sewu terbelalak. Gerakan lawannya memang persis jurus miliknya, tapi jauh lebih cepat, lebih hidup, dan lebih kuat. Dalam belasan jurus, tongkatnya terpental dari tangan. Cabang kayu Empu Ragendra menempel di dahinya, menggurat tipis hingga mengalir darah. Aku kalah," desisnya lirih, mundur dengan wajah pucat. Keenam pendekar lain terpana. Tak ada yang berani menertawakan atau mengejek. Mereka tahu betul betapa liarnya ilmu tongkat Ki Tambak Sewu, dan kini tongkat itu patah seperti ranting. Empu Ragendra menatap mereka satu persatu. "Masihkah kalian ingin mencoba?" Ki Lengan Baja menggeram. "Kau pikir tombakku hanya hiasan?" Ia melompat dengan jurus petir menyambar dunia. Tombaknya berubah menjadi belasan bayangan cahaya. Namun Empu Ragendra bergerak cepat, mematahkan sebatang cabang panjang, dan melawannya dengan jurus yang sama persis. Tombak kayu itu bergerak bagai kilat, menciptakan bayangan 20 mata, tombak yang menyilaukan. "Lihat baik-baik," katanya. "Inilah wujud sejati jurusmu sebelum dirusak kesombongan." Keduanya beradu keras. Brak! Ujung tombak Ki Lengan Baja patah. Lalu dua lengan mereka beradu. Terdengar bunyi tulang retak. "Des!" Ki Lengan Baja memekik. Tubuhnya terhuyung mundur. Tangan kirinya lumpuh. Wajahnya pucat, peluh bercucuran. "Aku kalah," katanya terengah-engah. Keenam tokoh lain saling berpandangan, terdiam ngeri. Mereka kini tahu, orang yang berdiri di hadapan mereka bukan hanya seorang pujangga. Ia adalah empu sejati, penguasa ilmu silat dan sastra, penulis yang bisa menaklukkan pendekar hanya dengan sebatang ranting. Empu Ragendra menatap mereka lembut. "Hendak kulanjutkan atau cukup sampai di sini?" Tak seorang pun menjawab. Hanya angin yang lewat membawa aroma bunga lembah dan darah yang masih hangat. Ketenangan yang baru saja tercipta di lembah seribu bunga kembali berguncang ketika seorang pendekar tua bertubuh ceking dan wajahnya berkilat aneh melangkah maju. Matanya liar dan gerakannya lincah seperti kera. Dialah Ki Bajul Wulung, pendekar aneh dari Gunung Semeru yang terkenal dengan jurus tongkat kera sakti dan gaya bertarungnya yang ganjil. "Aku ingin mencoba," serunya serak. Ia menggaruk-garuk pantat dengan tangan kiri sambil memutar tongkat hitam berukir kepala ular di tangan kanannya. Tubuhnya melenting ke depan dengan gerakan lucu namun cepat, seperti seekor kera marah yang hendak menyerang. Empu Ragendra tersenyum tipis. "Nanti dulu," katanya tenang. Yang tadi bertombak itu, ketua perguruan lengan baja dari Kadipaten Gresik, harap menahan amarah murid-muridnya agar tidak mempermalukan nama perguruan. Dunia persilatan bukan tempat memamerkan kekasaran. Ki Lengan Baja yang masih memegangi lengannya yang cedera hanya mendengus. Kumisnya bergetar menahan marah. Empu Ragendra kini menatap si pendekar ceking di depannya. "Dan engkau,"
apakah punggungmu gatal atau memang sengaja meniru gerak seekor monyet? Kalau benar, tentu engkaulah Ki Bajul Wulung, si pemuja Dewa Kera yang terkenal dengan tongkat naga kawi dan ilmu silat Gendewa Kera Putih. Ki Bajul Wulung mendelik, "Kau tahu namaku, tapi siapa dirimu? Orang congkak? Atau jangan-jangan hanya pengecut yang pandai mencuri ilmu orang lain?" Empu Ragendra masih tersenyum lembut. "Namaku tidak penting. Bila aku tak sanggup menandingi ilmumu dengan gayamu sendiri, barulah aku akan memperkenalkan diri dan menyerahkan leherku padamu." Ki Bajul Wulung menjerit nyaring, suaranya meniru pekik monyet hutan. Ia melompat, tongkatnya berputar membentuk pusaran hitam. Tubuhnya lenyap dalam gulungan bayangan tongkat sendiri. Namun sebelum serangannya tiba, Empu Ragendra telah meraih sebatang cabang pohon yang tadi dibuang ke tanah. Dengan satu sentuhan jarinya, ujung ranting itu patah, berubah menjadi tongkat yang sama panjang, dan bentuknya menyerupai milik Bajul Wulung. Ketika dua tongkat itu bertemu, dunia seakan terbalik. Empu Ragendra meniru setiap gerakan Bajul Wulung dengan tepat, bahkan lebih lincah dan lebih mantap. Ia juga menirukan pekikan lawannya. Yang terjadi bukan lagi pertempuran, tapi seperti seorang murid yang berlatih bersama gurunya. Hanya saja kali ini, sang murid jauh melampaui sang guru. Belum 20 jurus berlalu, terdengar suara keras. Krak! Tongkat Bajul Wulung patah menjadi 3 potong. Tubuhnya terhuyung, pundaknya nyaris remuk, dipukul tongkat cabang pohon itu. Ki Bajul Wulung mengerang dan mundur beberapa langkah dengan muka pucat pasi. Aku mengaku kalah," katanya lirih. Empu Ragendra menunduk ringan tanpa mengejek. "Tongkatmu indah, Bajul Wulung, tapi jiwanya belum hidup. Kau bermain dengan tenaga, bukan rasa." Belum sempat Bajul Wulung menjawab, seorang pria tinggi tegap melompat maju. 2 bilah pedang bersilang di punggungnya, matanya memancarkan sinar tajam. Dialah Ki Siangkara, pendekar dari lereng Lawu yang terkenal dengan jurus pedang kembar angin timur. "Cukup dengan tongkat dan cakap kosong," bentaknya. "Keluarkan senjatamu. Aku ingin melihat apakah kau bisa meniru 2 bilah pedangku ini." Empu Ragendra menjura, "Ah, kiranya Ki Siangkara yang termasyhur. Jurus pedangmu berasal dari turunan petir kembar pajang, tetapi langkahmu belum seimbang. Gerakmu keras, tapi hatimu belum diam. Tak perlu ceramah, Ki Siangkara sudah menerjang." Empu Ragendra mematahkan tongkatnya menjadi 2 bagian yang panjangnya sama dengan pedang lawannya. Begitu ia menggerakkan tangannya, 2 tongkat kayu itu memantulkan kilatan tenaga dalam, bagai 2 ular perak menari di udara. Pertarungan hebat pun terjadi. 2 bilah pedang bertemu 2 tongkat, gerakan mereka sama persis. Ki Siangkara terkejut, lawannya memainkan jurusnya sendiri dengan ketepatan sempurna, bahkan lebih cepat dan lebih halus. Dalam 15 jurus saja, kedua pedangnya terpental dan ia terhuyung dengan dada terasa terbakar. "Aku kalah," katanya terengah, dan Empu Ragendra hanya tersenyum lembut. Belum sempat napasnya reda, seorang lelaki berjubah perak maju perlahan. Wajahnya halus dan berpendar kecerdikan. Di tangannya tergenggam seruling perak dan pena bulu baja. "Aku bukan pendekar kasar seperti mereka," katanya tenang. "Namaku Empu Seruling Perak dari Bengawan. Senjataku tak hanya menyerang tubuh, tapi juga jiwa. Aku ingin tahu apakah kau bisa menirunya." Empu Ragendra tertawa pelan. "Tentu, sahabat. Aku hanya butuh ranting dan alat tulis bambu ini."
Ia memungut sebatang ranting seukuran seruling dan mencabut pena bulu yang biasa digunakannya untuk melukis. Empu seruling perak mengernyit, merasa diremehkan. Namun sebelum ia sempat menyerang, Empu Ragendra sudah berkata, "Lihat baik-baik, apakah ini bukan jurus suling dan pena milikmu sendiri?" Kedua tangannya bergerak, ranting, dan pena itu berputar cepat, meniru setiap jurus yang dimiliki empu seruling perak dengan sempurna. Benturan demi benturan terjadi, suara logam melawan kayu bergema. Anehnya, pena baja di tangan empu. Seruling perak justru patah, sementara ranting bambu di tangan empu Ragendra tetap utuh. Empu seruling perak mundur, wajahnya penuh kagum. "Engkau benar-benar luar biasa." Aku, empu seruling perak, mengaku kalah. Empu Ragendra menangkupkan tangan dan tersenyum. "Tidak percuma namamu harum di seantero Nusantara." Namun baru saja ia selesai bicara, Resi Samodra Putih melangkah maju. Wajahnya tenang, matanya bercahaya lembut, tapi tubuhnya memancarkan tenaga dalam yang dahsyat. "Empu Ragendra," katanya perlahan, "aku ingin menguji satu hal, bukan tentang pedang atau tongkat, tapi ilmu tangan kosong. Maukah engkau melayaniku dengan jurus tanganku sendiri?" Empu Ragendra terdiam sejenak, tahu betapa liciknya tantangan itu. Ia belum pernah melihat Resi Samodra bertarung, tapi menolak berarti kehilangan kehormatan. "Baiklah," jawabnya akhirnya. "Silakan Resi, aku akan meniru seperti bayanganmu di air." Resi Samodra membentuk kuda-kuda, tubuhnya tegak bagai batu karang. Ia mengerahkan tenaga sakti tangan angin suci, jurus yang mengandalkan kelembutan dalam kekuatan. "Hiat!" teriaknya sambil menerjang. Empu Ragendra menangkis, dan aneh dalam satu kedipan mata, jurus yang dipakai Resi Samodra kini juga dimainkan olehnya. Gerakannya sama, bahkan lebih cepat dan lebih halus. Setiap kali Resi menyerang, Ragendra meniru dan mengembalikan dengan kekuatan yang sama, membuat sang Resi terpaksa mundur beberapa langkah. 8 jurus berlalu, keduanya melesat begitu cepat hingga bayangan mereka sulit diikuti mata. Namun akhirnya, Empu Ragendra menepuk ringan bahu Resi Samodra dan tubuh sang Resi terhuyung nyaris jatuh. "Resi," kata Ragendra lembut, "ilmu tanganmu adalah ilmu langit, tapi tanpa akar bumi ia tak bisa tegak." Resi Samodra menunduk, menghela napas. "Engkau benar-benar manusia ajaib, Empu Ragendra." Namun sebelum ketenangan kembali, suara lembut tapi beracun terdengar dari balik kabut. "Lepaskan aku." Semua kepala menoleh. Mereka melihat Dewi Lembayung berdiri di atas batu tinggi. Payung hitamnya menempel di leher Jakawening yang kini dalam cengkeramannya. "Anak suci ini milikku," katanya dingin. 6 pendekar sakti serentak maju, namun Dewi Lembayung berteriak lantang, "Mundur, atau payungku akan meneteskan darahnya." Suasana lembah seketika membeku. Hanya suara angin yang melintas, membawa aroma bunga bercampur darah. "Mundur kalian semua, kalau tidak, bocah ini akan mati di tanganku." Suara Dewi Lembayung terdengar dingin, meluncur bagai angin tajam dari lereng gunung. Ujung payung hitamnya yang runcing menempel di leher Jakawening, dan cahaya matanya berkilat seperti sembilu malam. 6 pendekar sakti yang semula telah siap menyerbu, terpaksa menahan langkah. Mereka saling pandang, tapi tak seorang pun berani maju. Dalam diam, hawa tegang memenuhi lembah. Empu Ragendra menatapnya dengan mata berkilau tajam, namun tetap tenang. Ia maju selangkah, suaranya lembut, namun mengandung wibawa yang membuat jantung bergetar. "Dewi Lembayung," katanya, "lepaskan bocah itu. Ia tak bersalah. Jangan cemari tanganmu dengan darah yang suci." Dewi Lembayung menyeringai sinis.
Enak benar kau bicara. Mundur, empu atau payungku akan meneguk darah bocah ini. Ia menekan sedikit payung itu hingga setetes darah merah menitik di kulit leher Jaka Wening yang pucat. Namun, Empu Rajendra tetap melangkah maju tanpa ragu. Setiap langkahnya tenang, seolah tak menginjak tanah. Tatapan matanya tak bergeming, walau Dewi Lembayung terus mundur dengan tatapan curiga. Bocah itu bukan siapa-siapaku, ujar Empu Ragendra akhirnya. Suaranya kini bagai petir yang tertahan. Kalau kau ingin membunuhnya, silakan. Tapi ketahuilah, demi langit dan bumi, aku akan menyeretmu ke hadapan Ki Tambak Sewu, dan tubuhmu akan jadi santapan harimau putih penjaga gerbang selatan. Sambil berkata demikian, Empu Ragendra menanggalkan jubah luarnya. Saat itu sinar mentari yang menembus celah awan memantul di lambang Raja Wali Emas di dada bajunya. 6 orang pendekar serentak menarik napas panjang. Ya Tuhan, kau ternyata Empu Ragendra dari Bukit Pelangi, pendekar arwah timur. Suara mereka berturut-turut memenuhi udara. Dewi Lembayung tampak terguncang. Sekejap matanya yang tajam berubah menjadi kilatan kebencian. Empu Ragendra, jadi kau yang mereka sebut pendekar dari angin timur. Hari ini kau akan menyesal menentangku. Tiba-tiba rambut hitam panjangnya menjulur ke depan bagai ular hidup, menyambar ke arah leher Empu Ragendra bersamaan dengan tebasan payung hitamnya yang berisi bilah rahasia. Serangan itu cepat dan mematikan. Angin yang mengikutinya saja mampu memotong ranting. Namun Empu Ragendra berdiri tenang. Ia tidak bergerak ketika rambut hitam itu membelit lehernya. Baru ketika bilah payung meluncur hendak menembus dadanya, tangannya terulur cepat. Hanya satu gerakan lembut dan suara tajam terdengar. Srek! Bilah payung itu tertahan di genggamannya, dan sekali kibas, rambut hitam yang membelit lehernya terpotong setengah. Ujung rambut itu berjatuhan bagai kilau hitam di udara. Dewi Lembayung menjerit nyaring. Rambutku! Namun jeritannya terhenti ketika telapak tangan Empu Ragendra menampar lembut punggungnya. Tenaga dalam dahsyat mengalir dari telapak tangannya. Bukan untuk melukai, tapi untuk memutus aliran tenaga. Seketika tubuh Dewi Lembayung terkulai, lumpuh tak berdaya, sementara Jaka Wening sudah berpindah ke dalam pelukan Empu Ragendra. Dengan bocah itu, di lengan kirinya, Empu Ragendra berbalik dan berdiri menghadapi 6 pendekar sakti yang sejak tadi menahan diri. Tatapannya tajam dan tegas. Apakah di antara kalian masih ada yang ingin menyentuh bocah ini? Katanya perlahan, namun suaranya menggema seperti gelegar guntur di dalam dada mereka. Sekali lagi kalian mencoba, jangan harap aku akan menahan tangan. Resi Samodra menunduk dalam-dalam, lalu menjura. Mohon ampun, Empu Ragendra. Kami tidak tahu siapa sebenarnya yang kami hadapi. Dosa kami besar. Maafkan kekhilafan kami, sahut Ki Syangkara. Ampun, Empu, tambah Empu seruling perak. Namun Dewi Lembayung, yang kini setengah duduk dengan rambut acak dan mata membara, masih bersuara parau. Empu Ragendra, ingatlah hari ini, Dewi Lembayung tidak akan membiarkan seorang lelaki yang berani mempermalukannya hidup tenang di bawah langit. Empu Ragendra menatapnya sekilas. Silakan. Kau tahu di mana aku berada? Di Bukit Pelangi, tempat angin tak pernah diam. Ia kemudian menoleh kepada para pendekar tua itu. Pergilah. Kalian sudah cukup mempermalukan diri. Lembah ini bukan gelanggang untuk keserakahan orang tua. Mereka semua menunduk, lalu melesat, pergi satu demi satu. Hanya bayangan langkah mereka yang tertinggal di antara kabut, hingga akhirnya sunyi kembali menyelimuti lembah.
Empu Ragendra menatap Jaka Wening yang masih gemetar di pelukannya. "Tenanglah anakku," bisiknya lembut. "Angin hari ini memang keras, tapi tak ada badai yang abadi." Dari kejauhan, terdengar kembali tawa pelan Dewi Lembayung, tawa yang menggema seperti nyanyian arwah di antara kabut.